Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Anas, NPM 213507052. Di sini saya akan membandingkan kebijakan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan Cina. Untuk meneliti serta menganalisis kasus ini, saya menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merujuk pada konteks institusi politik atau lembaga politik yang mana melakukan deskripsi proporsional dengan upaya menggeneralisasi kasus yang akan ditelaah ini. Pendekatan ini juga tidak hanya berfokus terhadap institusi politik atau lembaga politik saja, tetapi berfokus terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Korupsi berkaitan dengan sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial. Dengan ini, begitu luas aspek-aspek yang mencakup tentang korupsi. Korupsi selalu menjadi sorotan lebih daripada tindak pidana lainnya dalam politik internasional, sebab tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara tersebut. Seperti tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di Indonesia, tetapi dalam menanganinya belum ada perubahan secara maksimal untuk mengentas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya ada di Indonesia, tapi di berbagai negara, salah satunya Cina. Cina termasuk kepada negara yang memiliki kasus-kasus berat korupsi di dunia. Tetapi jika dibandingkan negara kita, Cina lebih maju, Cina lebih unggul, Cina mempunyai strategi untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu yang bertumpu terhadap KUHP Cina yang memberi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dengan cara pidana mati atau tindakan hukuman mati. Sedangkan di Indonesia mempunyai banyak peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Namun sayang sekali belum bisa menurunkan angka kejahatan praktik korupsi yang terjadi atau memberantasnya. Korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan karena sangat berdampak terhadap stabilitas dan keamanan dalam masyarakat. Selain itu, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, di mana korupsi ini bisa perlahan-lahan dijadikan budaya. Apa sih faktor pemicu adanya praktik korupsi? Faktor yang mengikat dengan tindak pidana korupsi yaitu faktor struktural atau faktor pengawasan. Semakin efisien sistem pengawasan, semakin kecil juga kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Korupsi di Indonesia belum teratasi, di mana dari tahun ke tahun semakin meningkat pada beberapa aktor politik. Berdasarkan data dari 2017, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia menyatakan angkanya semakin meningkat, di mana karena kendala mengetas korupsi dalam pemberian sanksi, undang-undang korupsi masih kurang. Salah satu kasus korupsi yakni kasus Gayus Tambunan yang disinyalir menghabiskan 1,7 triliun uang negara yang mana hanyut ke kantong-kantong petugas pajak, di mana uang negara itu menambah menjadi 300 triliun. Ya, ini bisa menjadi potensi merugikan keuangan negara. Langkah yang mendasar serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diharapkan akan membentuk pemerintahan bebas korupsi, tapi dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi belum ada realisasinya sama sekali. Dalam sejarahnya, korupsi di Cina telah mengangkat sejak dulu. Dapat dilihat dari perubahan dinasti Cina. Kasus-kasus korupsi banyak terjadi dalam sejarah negara Cina, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Qasim.
Kaisar diimingi dengan segala kenikmatan yang diciptakan oleh Qasim, sehingga Qasim dapat berlaku sebagai penguasa. Saat itu, sanksi pidana yang ditetapkan terhadap pelaku hanya pemecatan jabatan dan sanksi penjara. Tapi dengan adanya sanksi itu tidak membuat para penjabat negara jera. Malah, semakin banyak pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan korupsi. Dan akhirnya, karena Cina sudah geram dengan adanya korupsi, makin lama makin banyak yang melakukan korupsi, sehingga pada masa Cina, Zhu Rongzi dikenal sebagai 101 peti mati untuk koruptor. Melalui mekanisme ini yang ampuh untuk mengentas korupsi, hukuman mati tersebut menjadikan korupsi di Cina turun drastis, dan Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia dan disegani oleh negara-negara lain. Dalam pembenahan tersebut, dengan cara melakukan pengawasan ketat intrapartai, penegasan hukum, dan pengawasan opini publik untuk memastikan bahwa para pelaksana kekuasaan melakukannya secara transparan. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji di dalam berbagai organ di Indonesia. Karena penegakan hukum terhadap tindak korupsi ini melibatkan beberapa lembaga negara untuk proses pengadilan terhadap tindakan korupsi. Tindak pidana korupsi menimbulkan kehancuran yang luar biasa dan merusak kesejahteraan negara, termasuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penegakan hukum tentang korupsi dibantu oleh KPK, tapi dalam kenyataannya KPK kurang berperan langsung terhadap masyarakat untuk melawan korupsi dan bahayanya melakukan tindakan korupsi. Maka dari itu, sanksi pidana terhadap koruptor di Indonesia tidak memberikan efek jera, dan Indonesia belum dikatakan sebagai negara bebas korupsi. Alangkah baiknya Indonesia mengikuti jejak Cina untuk menegaskan hukum yang berat dan tegas terhadap pelaku korupsi. Demi reputasi negara Indonesia, dan KPK harus lebih baik menindak pelaku korupsi.